Aku mencari cinta pertamaku selama 15 tahun, ternyata dia adalah penjual jamu yang ada di depan kantorku. CEO muda itu mencari cinta pertamanya selama 15 tahun. Ia menyewa detektif, menelusuri kota demi kota, bahkan tak pernah membuka hati untuk wanita lain. Semua karena satu nama yang terus hidup di ingatannya. Sari, gadis kecil yang pernah memberinya setengah roti saat ia lapar dan berjanji akan menunggunya kembali. Namun siapa sangka, saat ia hampir menyerah, wanita yang dicari selama belasan tahun itu justru setiap pagi lewat di depan kantornya, membawa bakul bambu, menjajakan jamu keliling. Tanpa tahu, pria kaya di gedung mawar itu adalah anak kecil yang dulu sangat mencintainya. Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang dipenuhi gedung tinggi dan kemewahan, tersimpan sebuah kisah yang membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar hilang. Waktu boleh memisahkan, keadaan boleh mengubah segalanya, namun hati yang tulus selalu menemukan jalannya untuk kembali. Cerita ini akan membawa kalian pada pertemuan tak terduga, air mata haru, dan akhir yang menyentuh hati. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Arka Wijaya dikenal sebagai sosok muda paling berpengaruh di kota itu. Di usia yang belum genap 35 tahun, ia sudah memimpin perusahaan teknologi raksasa dengan ribuan karyawan dan cabang di berbagai negara. Wajahnya kerap menghiasi majalah bisnis. Namanya sering disebut dalam seminar kewirausahaan. Dan setiap keputusan yang ia buat selalu menjadi sorotan media. Banyak orang iri pada kehidupan Arka yang terlihat sempurna, kaya raya, tampan, cerdas, dan memiliki kekuasaan besar. Namun di balik pintu ruang kerjanya yang megah, ada sisi lain yang tak pernah diketahui siapapun. Arka adalah pria yang sangat dingin. Ia jarang tersenyum, bicara seperlunya, dan tak pernah membiarkan siapapun masuk terlalu dekat ke kehidupannya. Para karyawan segan sekaligus takut padanya. Para wanita sosialita yang berusaha mendekat selalu gagal. Bahkan beberapa keluarga konglomerat pernah mencoba menjodohkan putri mereka dengannya, tetapi semuanya ditolak tanpa penjelasan. Banyak yang mengira Arka terlalu sombong untuk jatuh cinta. Padahal kenyataannya, hatinya telah lama dipenuhi satu nama yang tak pernah pergi. Sari. Nama itu sederhana, namun memiliki tempat paling dalam di hidup Arka. 15 tahun lalu, saat Arka masih anak kecil kurus dan miskin di sebuah desa terpencil, Sari adalah satu-satunya teman yang selalu menemaninya. Saat anak-anak lain mengejek pakaiannya yang lusuh, Sari berdiri membelanya. Saat Arka tak membawa bekal ke sekolah, gadis kecil itu membagi setengah rotinya sambil tersenyum. "Kalau kamu lapar, makan punyaku saja," katanya polos. Arka tak pernah lupa hari itu. Di tengah hidup yang keras dan penuh hinaan, kebaikan kecil dari Sari terasa seperti cahaya. Mereka sering bermain bersama di sawah belakang desa, berlari di pematang, tertawa tanpa beban, lalu duduk memandangi langit senja. Di sanalah Sari pernah berkata dengan suara kecil namun tulus, "Kalau nanti kamu sukses, jangan lupa jadi orang baik ya." Kalimat sederhana itu menancap kuat di hati Arka. Namun, kebahagiaan masa kecil itu tak berlangsung lama. Suatu hari, keluarga Sari tiba-tiba pindah tanpa kabar. Rumah kecilnya kosong, tak ada pesan, tak ada alamat, tak ada jejak. Arka kecil mencari kemana-mana, tetapi yang ia temukan hanya kesunyian. Sejak hari itu, hidup Arka berubah. Ia dibawa pamannya ke kota, dididik keras, belajar siang malam, bekerja tanpa henti, hingga akhirnya mencapai puncak kesuksesan. Tetapi, setinggi apapun ia melangkah, sebagian hatinya tertinggal di desa itu, bersama seorang gadis kecil bernama Sari. Setiap malam, saat semua lampu kantor padam, Arka masih membuka dompet kulitnya dan menatap foto usang dua anak kecil berdiri di bawah pohon mangga. Dirinya dan Sari.
aku pasti akan menemukanmu. Bisiknya pelan. Tak ada yang tahu, di balik CEO yang tampak sempurna itu, ada seorang pria yang masih menunggu cinta pertamanya kembali. Pagi di kawasan pusat bisnis selalu dimulai dengan ritme yang sama. Deretan mobil mewah berhenti bergantian di depan lobi gedung pencakar langit. Para pegawai berdasi berjalan cepat sambil menatap jam tangan, membawa laptop dan setumpuk agenda rapat. Suara klakson, langkah kaki terburu-buru, serta denting pintu otomatis menjadi musik harian yang tak pernah berubah. Di antara semua kemewahan itu, ada satu pemandangan sederhana yang hampir tak pernah diperhatikan siapapun. Seorang gadis muda berjalan pelan di trotoar sambil memanggul bakul bambu berisi botol-botol jamu tradisional. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna pudar, kain panjang yang rapi, dan sandal tipis yang mulai usang. Rambutnya disanggul seadanya, wajahnya polos tanpa riasan, namun selalu dihiasi senyum lembut yang menenangkan. Namanya Ningrum. Setiap pagi, ia datang sebelum matahari terlalu tinggi. Dengan suara halus, ia menawarkan dagangannya kepada para pegawai yang lewat. Jamu kunyit asam, beras kencur, badan segar mbak, mas. Sebagian orang menolak tanpa menoleh. Sebagian lagi mengibaskan tangan seolah kehadirannya mengganggu pemandangan modern di kawasan elit itu. Ada pula yang menertawakan penampilannya. Masih zaman jual jamu keliling, celetuk seorang pria sambil tertawa bersama temannya. Harusnya jualan di kampung, bukan di sini, sahut yang lain. Ningrum hanya tersenyum kecil. Ia tak membalas, tak marah, tak juga menunduk malu. Ia tetap melangkah tenang, seolah-olah sudah terlalu sering mendengar hinaan seperti itu, hingga tak lagi melukai hatinya. Di lantai 20 gedung tertinggi kawasan itu, seseorang diam-diam memperhatikan semuanya. Arka Wijaya berdiri di balik kaca besar ruang kerjanya. Dari sana, ia bisa melihat trotoar di bawah seperti miniatur kehidupan. Biasanya ia tak peduli pada apapun selain laporan keuangan, grafik saham, dan jadwal rapat. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, pandangannya selalu berhenti pada sosok gadis penjual jamu itu. Entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya sulit berpaling. Cara gadis itu berjalan, cara ia merapikan helaian rambut di balik telinga, cara ia tersenyum ketika ditolak, semuanya terasa aneh familiar bagi Arka. Seperti potongan kenangan lama yang berusaha muncul ke permukaan. Pak Arka, rapat dengan investor 5 menit lagi. Suara sekretarisnya membuyarkan lamunan. Arka menangguk singkat. Tetapi sebelum duduk, ia kembali melirik ke bawah. Gadis itu sedang membantu seorang satpam tua menuangkan jamu ke gelas plastik. Lalu tertawa kecil saat pria tua itu bercanda. Senyumnya membuat dada Arka sesak tanpa alasan. Hari-hari berikutnya, tanpa disadari, Arka mulai mengubah rutinitasnya. Ia sengaja datang lebih pagi. Ia berdiri beberapa menit lebih lama di dekat jendela. Bahkan sesekali ia meminta sopir memarkir mobil sedikit lambat di depan gedung agar sempat melihat trotoar. Dan selalu, gadis itu ada di sana. Suatu pagi hujan turun deras. Banyak pedagang kaki lima memilih berteduh, tetapi Ningrum tetap berdiri di bawah payung kecil yang sudah bocor di beberapa sisi. Ia menjaga botol-botol jamunya agar tak kehujanan sambil menggigil pelan. Arka yang baru turun dari mobil berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah gadis itu dari dekat. Matanya jernih, hidung kecil, senyum sabar yang tetap muncul meski bibirnya pucat karena dingin. Ada getaran aneh di dada Arka. Ia membuka mulut, ingin berkata sesuatu, tetapi gengsinya menahannya. CEO besar itu justru melangkah masuk tanpa sepatah kata. Di dalam lift, ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Entah mengapa, wajah dinginnya pagi itu tampak gelisah. Sejak hari itu, Arka tahu satu hal. Gadis sederhana bernama Ningrum itu bukan orang biasa di hatinya.
Meski ia belum tahu siapa sebenarnya gadis itu, kehadirannya mulai mengguncang tembok tinggi yang dibangun Arka selama bertahun-tahun. Pagi itu langit kota tampak cerah setelah semalaman diguyur hujan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Trotoar di depan gedung perkantoran masih basah, menyisakan genangan kecil yang memantulkan cahaya matahari. Para pegawai mulai berdatangan dengan langkah tergesa, sibuk menatap layar ponsel dan jadwal rapat masing-masing. Di sudut trotoar dekat taman kecil, Ningrum meletakkan bakul bambunya. Ia mengelap kursi semen yang sedikit lembab, lalu duduk sebentar sambil merapikan botol-botol jamu yang tersusun rapi. Dagangannya belum banyak laku pagi itu, namun wajahnya tetap tenang seperti biasa. Sambil menunggu pembeli, Ningrum menatap langit dan tanpa sadar mulai bersenandung pelan. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Nada itu sederhana, suaranya lembut, nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk jalanan. Namun bagi seseorang yang baru turun dari mobil hitam mewah di depan lobi, lagu itu terdengar begitu jelas. Arka membeku di tempat. Tangannya yang hendak menutup pintu mobil terhenti. Nafasnya tercekat. Lagu itu bukan sekadar lagu anak-anak biasa baginya. Itu adalah lagu yang dulu sering ia nyanyikan bersama seorang gadis kecil di pematang sawah. Saat mereka berlari mengejar hujan lalu tertawa tanpa beban. Lagu itu adalah kenangan. Kenangan yang selama 15 tahun ia simpan rapat di sudut hati. Arka menoleh perlahan ke arah suara. Di sana, Ningrum masih bersenandung sambil tersenyum kecil. Tak sadar seseorang sedang menatapnya dengan mata bergetar. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, Arka mengabaikan semua etika, jadwal, dan wibawa yang selama ini dijaganya. Ia berjalan cepat menyeberangi trotoar, melewati satpam dan para pegawai yang heran melihat atasannya turun ke jalan. Ningrum tersentak ketika sepatu mahal berhenti tepat di depannya. Ia mendongak, terkejut melihat pria yang selama ini hanya dikenalnya sebagai pemilik gedung besar itu berdiri sangat dekat. Pak, Pak, tanyanya gugup sambil berdiri cepat. Arka menatap wajahnya lekat-lekat. Suaranya keluar pelan, nyaris berbisik. Dari mana kamu tahu lagu itu? Ningrum berkedip bingung. Lagu ini? Arka mengangguk. Rahangnya menegang. Ya, dari mana kamu tahu? Ningrum tersenyum kecil lalu memegang ujung selendangnya dengan canggung. Itu lagu kesukaan teman kecil saya dulu, Pak. Kami sering nyanyi bareng waktu kecil. Jantung Arka berdegup keras. Siapa namanya? Ningrum menunduk sejenak, seolah membuka kotak kenangan lama yang tak pernah ia sentuh bertahun-tahun. Namanya Arka. Dunia seolah berhenti berputar. Suara kendaraan memudar, keramaian di sekeliling mereka menghilang. Yang tersisa hanya satu nama yang keluar dari bibir gadis sederhana di hadapannya. Arka mundur selangkah. Tangannya bergetar halus. Arka, ulangnya lirih. Ningrum mengangguk. Iya pak, dia teman masa kecil saya di desa. Anak kurus yang sering lapar tapi selalu sok kuat. Ia tertawa kecil, tak tahu kalimat itu menusuk hati pria di depannya. Dia baik. Saya sering bagi bekal sama dia. Mata Arka mulai memanas. Tak mungkin, begitu banyak orang bernama Arka di dunia ini. Begitu banyak lagu anak-anak yang bisa dinyanyikan siapa saja. Tapi cara Ningrum bercerita, detail-detail kecil itu hanya satu orang yang tahu. Desamu di mana? Tanya Arka cepat. Ningrum menyebut nama desa kecil yang sudah lama tak ia dengar. Arka menutup depan mata sesaat, lututnya hampir lemas. Itu desa mereka. Ningrum memandang bingung melihat perubahan wajah pria itu. Pak, Anda tidak apa-apa? Arka membuka mata perlahan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, CEO yang ditakuti banyak orang tampak kehilangan kendali. Ia menatap Ningrum seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Gadis sederhana di depannya
Mungkin bukan sekadar penjual jamu. Mungkin dialah alasan mengapa hatinya tak pernah bisa menerima siapapun selama 15 tahun terakhir. Arka masih berdiri terpaku di depan Ningrum. Suara klakson kendaraan, langkah para pegawai, dan panggilan satpam di sekitar mereka seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah wajah gadis sederhana di hadapannya dan kenangan yang mendadak bangkit dari tidur panjang. Ningrum mulai gelisah melihat tatapan Arka yang tak berkedip. "Pak, saya salah bicara ya?" tanyanya pelan. Arka menggeleng cepat. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dada yang berdebar kacau. Selama 15 tahun, ia mencari ke banyak tempat, menyewa orang untuk menelusuri data lama, bahkan pulang ke desa berkali-kali. Namun tak pernah sekalipun ia membayangkan pertemuan itu terjadi di trotoar depan kantornya. "Masuklah ke dalam," ucap Arka singkat. Ningrum membelalak. Ke ke dalam gedung ini? Iya, tapi saya cuma penjual jamu, Pak. Arka menatapnya tegas. Namun kali ini ada kelembutan yang tak biasa. Dan saya hanya ingin bicara. Para pegawai yang melintas mulai berbisik-bisik saat melihat CEO mereka berjalan berdampingan dengan penjual jamu menuju lift khusus. Ningrum menunduk malu sambil memeluk bakul bambunya erat-erat. Kakinya terasa gemetar menginjak lantai marmer mengilap yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Lift berhenti di lantai 20. Saat pintu terbuka, hamparan ruang kerja mewah menyambut mereka. Dinding kaca besar memperlihatkan seluruh kota dari ketinggian. Ningrum menahan napas, merasa seperti masuk ke dunia lain. Arka mempersilahkannya duduk di sofa. Namun Ningrum hanya duduk di ujungnya, canggung, sambil meletakkan bakul di lantai. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu Arka berjalan ke meja kerjanya, membuka laci paling bawah, dan mengambil dompet kulit yang tampak tua. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan selembar foto kusam yang warnanya hampir pudar. Ia menyerahkannya kepada Ningrum. "Lihat ini." Ningrum menerima foto itu perlahan. Begitu matanya jatuh pada gambar dua anak kecil berdiri di bawah pohon mangga, tubuhnya langsung membeku. Seorang anak laki-laki kurus mengenakan celana pendek lusuh. Di sampingnya, seorang gadis kecil berkepang dua tersenyum lebar sambil membawa roti di tangan. Foto itu bergetar di genggaman Ningrum. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu, itu aku, bisiknya serak. Jarinya menyentuh wajah anak laki-laki dalam foto. Dan itu Arka. Suara itu memecah benteng yang selama ini dijaga Arka. Matanya ikut memerah. "Aku, Arka," katanya pelan. "Aku yang kamu tinggalkan tanpa pamit." Ningrum menutup mulutnya, menangis terseduh. Ia menggeleng berkali-kali. Bukan, bukan aku yang mau pergi. Arka duduk di depannya. Untuk pertama kali, ia tak lagi terlihat seperti CEO dingin. Ia hanya seorang pria yang terluka oleh kehilangan masa kecilnya. "Lalu kenapa kamu menghilang?" Ningrum menyeka air mata dengan ujung selendang. "Malam itu, ayahku bangkrut. Kami punya banyak utang. Ibu membawaku pindah ke kota sebelum subuh, supaya tak dikejar penagih. Aku mau pamit, tapi ibu bilang tidak boleh berhenti." Ia terisak. "Di kota, ayah sakit lalu meninggal. Kami tinggal di rumah bibi. Katanya nama Sari membawa sial, jadi namaku diganti jadi Ningrum. Aku berhenti sekolah dan bantu ibu jual jamu." Arka menunduk. Dadanya sesak membayangkan gadis kecil yang dulu selalu tersenyum. Harus melalui hidup sekeras itu. "Aku mencarimu,
ucapnya lirih. Ke desa, ke kota lain, kemana-mana. Ningrum menatapnya dengan mata penuh air. Aku juga sering ingat kamu. Aku bertanya-tanya, apakah anak kurus yang suka pura-pura kuat itu baik-baik saja? Arka tertawa kecil di sela haru. Ternyata kamu masih suka mengejek. Ningrum ikut tersenyum di tengah tangis. Untuk sesaat, jarak 15 tahun terasa runtuh begitu saja. Arka memandang perempuan di hadapannya. Pakaiannya sederhana, tangannya kasar karena kerja keras, wajahnya polos tanpa kemewahan. Namun di matanya, ia tetap gadis kecil yang dulu membagi setengah roti saat dirinya lapar. Kamu tahu, kata Arka pelan, aku membangun semua ini, tapi selalu merasa ada yang kosong. Ningrum menunduk. Dan hari ini, lanjut Arka, aku tahu apa yang hilang. Ruangan itu hening. Kota di balik kaca tetap sibuk. Tapi di dalam sana, dua masa lalu yang terpisah akhirnya bertemu kembali. Rahasia yang terkubur 15 tahun pun terbuka. Penjual jamu sederhana itu ternyata bukan orang asing. Ia adalah Sari, cinta monyet pertama yang tak pernah bisa Arka lupakan. Kabar bahwa CEO dingin dan sulit didekati itu membawa seorang penjual jamu ke ruang kerjanya menyebar cepat ke seluruh gedung. Dari lantai bawah hingga lantai tertinggi, para karyawan saling berbisik penuh rasa penasaran. Tidak sedikit yang diam-diam keluar dari meja kerja hanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, Arka Wijaya adalah sosok yang nyaris tak pernah menunjukkan emosi. Ia selalu datang dengan wajah datar, berjalan cepat, memberi instruksi singkat, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaan. Bahkan saat perusahaan meraih keuntungan besar, ia hanya mengangguk tipis. Saat ada masalah besar, ia tetap tenang seperti batu. Karena itu, tak ada yang percaya ketika terdengar kabar bahwa Arka sedang menangis di ruangannya. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka di lobi utama. Semua mata langsung tertuju ke sana. Arka keluar lebih dulu, berjalan pelan dengan wajah yang tak biasa. Matanya merah, rahangnya bergetar, seolah ia sedang menahan sesuatu yang terlalu besar untuk disimpan sendiri. Di belakangnya, Ningrum melangkah canggung sambil menunduk, memeluk bakul bambunya erat-erat. Suasana lobi yang biasanya sibuk mendadak hening. Para resepsionis berhenti mengetik. Satpam menahan napas. Para pegawai berdiri terpaku di tempat. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan sang CEO. Arka berhenti tepat di tengah lobi marmer yang luas. Ia menoleh ke arah Ningrum, menatap perempuan sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. Ningrum tampak bingung ketika Arka tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Lalu, di hadapan seluruh orang yang menyaksikan, Arka berlutut. Suara napas terkejut terdengar dari segala arah. Beberapa pegawai menutup mulut tak percaya. Ada yang sampai menjatuhkan berkas dari tangannya. CEO paling disegani di kota itu kini berlutut di depan penjual jamu keliling. Arka menunduk sesaat, lalu mendongak dengan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Aku cari kamu kemana-mana, suaranya pecah. 15 tahun, Sari. Ningrum gemetar. Air matanya langsung mengalir deras. Nama itu, nama yang telah lama hilang dari hidupnya. Aku pikir kamu sudah lupa, bisiknya diri. Arka menggeleng kuat. Bagaimana mungkin aku lupa orang yang pertama kali mengajariku arti kebaikan? Lobi menjadi sunyi, seperti dunia berhenti berputar. Mereka yang dulu menertawakan Ningrum, kini tak berani menatap langsung ke arahnya. Semua ejekan yang pernah dilontarkan mendadak terasa memalukan. Seorang pegawai wanita yang dulu sering menejek pakaian Ningrum menunduk malu. Pria yang pernah menyuruh satpam mengusirnya diam-diam mundur ke belakang.
Arka berdiri perlahan, lalu mengambil bakul bambu dari tangan Ningrum dan meletakkannya di lantai dengan hati-hati. Tindakan sederhana itu terasa lebih mengejutkan daripada pidato manapun. Mulai hari ini, kata Arka sambil menatap seluruh ruangan, tidak ada seorang pun di gedung ini yang merendahkan dia. Suaranya tidak keras, namun penuh wibawa. Wanita ini pernah menolong saya saat saya bukan siapa-siapa. Saat saya lapar, saat saya hina, saat saya tak punya masa depan. Jika kalian menghormati saya hari ini, maka kalian harus menghormatinya lebih dulu. Tak ada yang berani menjawab. Ningrum menangis terseduh. Ia tak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi diperlakukan seperti seseorang yang penting. Seumur hidup, ia justru lebih sering dianggap kecil dan tak berarti. Pak, jangan begini. Saya malu, katanya sambil mencoba menahan tangis. Arka menoleh lembut. Jangan panggil saya, Pak. Ningrum terdiam. Panggil aku Arka, seperti dulu. Kalimat itu membuat dada banyak orang terasa sesak oleh haru. Ningrum menatap wajah pria di depannya. Kini ia bukan lagi anak kurus yang suka pura-pura kuat. Ia telah menjadi pria dewasa yang disegani banyak orang. Namun di balik jas mahal dan kekuasaan besar itu, ia masih menyimpan hati yang sama. Arka, ucap Ningrum pelan. Mata Arka kembali berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, senyum tulus muncul di wajah CEO dingin itu. Hari itu, seluruh gedung menyaksikan sesuatu yang lebih langka daripada kesuksesan bisnis. Mereka menyaksikan seorang pria kuat runtuh oleh cinta lama dan menemukan kembali bagian hatinya yang hilang. Sejak hari ketika Arka berlutut di lobi perusahaan, kehidupan Ningrum berubah drastis. Jika sebelumnya ia hanya dikenal sebagai penjual jamu yang lewat setiap pagi, kini namanya menjadi bahan pembicaraan di seluruh gedung, bahkan menyebar keluar perusahaan. Foto dirinya bersama Arka diam-diam diambil beberapa orang dan beredar di media sosial. Judul-judul sensasional mulai bermunculan. CEO tampan jatuh cinta pada penjual jamu. Wanita misterius berhasil meluluhkan hati Arka Wijaya. Dari trotoar ke hati miliarder. Sebagian orang merasa kisah itu romantis. Namun sebagian lainnya menertawakan dan mencurigainya. Di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang paling murka. Melissa Pradana. Direktur pemasaran perusahaan, wanita cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga elit. Selama 2 tahun terakhir, ia selalu percaya bahwa dirinya adalah kandidat paling pantas mendampingi Arka. Ia sering menghadiri acara bersama Arka, sengaja tampil sempurna di setiap rapat, bahkan keluarganya sudah beberapa kali memberi sinyal ingin menjodohkan mereka. Meski Arka tak pernah menanggapinya, Melissa yakin waktu akan membuat pria itu luluh. Namun, semua keyakinannya hancur hanya karena seorang penjual jamu. Di ruang kerjanya yang mewah, Melissa melempar tablet ke sofa dengan wajah merah padam setelah melihat berita tentang Ningrum. Perempuan kampungan itu, desisnya. Tidak mungkin. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa wanita sederhana tanpa pendidikan tinggi, tanpa status sosial, tanpa kemewahan, justru mendapatkan perhatian yang tak pernah berhasil ia raih. Foto dirinya bermasuk ke hidup. Selama dia dulu ya, rasa iri berubah menjadi dendam. Melissa mulai bergerak diam-diam. Ia membayar beberapa akun gosip untuk menyebarkan rumor bahwa Ningrum sengaja mendekati Arka demi uang. Ia menyuruh orang mencari masa lalu Ningrum dan membesar-besarkan cerita kemiskinannya seolah itu bukti bahwa Ningrum haus harta. Tak berhenti di sana, Melissa juga menghasut beberapa direksi senior. Reputasi perusahaan bisa hancur kalau CEO kita dekat dengan pedagang jalanan, katanya dalam rapat tertutup. Investor akan meragukan citra perusahaan. Beberapa direksi mengangguk setuju. Tak lama kemudian, wartawan mulai menunggu di depan gedung. Kamera mengejar Ningrum setiap pagi.
Pertanyaan tajam dilontarkan tanpa belas kasihan. Benarkah Anda memanfaatkan Pak Arka? Sejak kapan Anda merencanakan ini? Apakah Anda akan berhenti jualan kalau menikah dengan CEO? Ningrum gemetar. Ia hanya perempuan sederhana yang terbiasa berjualan, bukan menghadapi sorotan publik. Berkali-kali ia pulang dengan mata sembab dan dagangan tak laku. Arka marah saat mengetahui semuanya. Ia meningkatkan keamanan dan memerintahkan tim hukumnya menindak penyebar fitnah. Namun, luka di hati Ningrum sudah terlanjur dalam. Suatu malam, Arka datang ke rumah kontrakan kecil tempat Ningrum tinggal bersama ibunya. Hujan turun rintik-rintik saat ia berdiri di depan pintu kayu sederhana. Ningrum membukakan pintu dengan mata bengkak. "Aku ingin bicara," kata Arka lembut. Mereka duduk di ruang sempit dengan lampu kuning redup. Aroma jamu dan kayu basah memenuhi udara. "Aku akan selesaikan semua ini," ujar Arka. "Kamu tidak perlu takut." Ningrum menunduk lama, lalu menggeleng perlahan. "Aku bukan takut untuk diriku sendiri." Arka terdiam. "Aku takut jadi beban hidupmu," lanjut Ningrum dengan suara bergetar. "Sejak aku datang, nama kamu diserang, perusahaanmu gaduh, semua orang membicarakanmu." Air matanya jatuh. "Kamu sudah susah payah membangun hidupmu. Jangan rusak semua itu karena aku." Arka menatapnya tak percaya. "Kamu pikir kamu beban?" Ningrum tak menjawab. "Aku justru merasa hidupku kosong sebelum menemukanmu," kata Arka tegas. "Yang datang saat aku kaya itu banyak. Tapi yang pernah berdiri di sisiku saat aku tak punya apa-apa, cuma kamu." Ningrum menangis semakin keras. Keesokan harinya, Arka menggelar rapat besar dengan seluruh direksi. Wajahnya dingin, namun matanya menyimpan amarah yang belum pernah mereka lihat. "Mulai hari ini," katanya sambil berdiri di ujung meja panjang, "siapapun yang memakai jabatan untuk menyerang kehidupan pribadi saya, akan saya keluarkan." Peruangan hening. Lalu Arka menatap Melisa langsung. "Dan siapapun yang merendahkan seseorang hanya karena kehimikan, tidak pantas bekerja di perusahaan ini." Wajah Melisa pucat seketika. Hari itu, semua orang sadar, perang sesungguhnya baru dimulai. Namun untuk pertama kalinya, Arka tidak melindungi hartanya, bukan jabatannya, melainkan seorang wanita sederhana yang sangat berharga baginya. Setelah rapat besar yang mengguncang perusahaan itu, suasana mulai berubah. Tak ada lagi yang berani meremehkan Ningrum secara terang-terangan. Para direksi yang sebelumnya lantang mengkritik mendadak diam. Melissa memilih mengundurkan diri beberapa minggu kemudian, setelah namanya terseret dalam penyebaran fitnah. Namun, bagi Ningrum, luka yang ditinggalkan kejadian itu belum sepenuhnya sembuh. Ia masih berjualan jamu seperti biasa, berjalan dari gang ke gang sejak pagi buta. Meski Arka berkali-kali memintanya berhenti dan hidup nyaman, Ningrum menolak dengan halus. "Aku sudah terbiasa bekerja," katanya sambil tersenyum kecil. "Jamu ini yang membesarkan aku dan ibu." Arka tidak memaksa. Justru ia semakin kagum. Di saat banyak orang mengejar kemewahan, perempuan itu tetap memegang harga dirinya dengan sederhana. Diam-diam, Arka mulai melakukan sesuatu. Ia mendatangi rumah kontrakan Ningrum saat mereka sedang berjualan. Rumah kecil itu berdinding kusam, atapnya bocor di beberapa sisi, dan halaman depannya becek bila hujan turun. Ibu Ningrum sering batuk karena udara lembab, tetapi selalu menolak berobat karena biaya. Tanpa banyak bicara, Arka membeli rumah itu dari pemilik lama. Ia memanggil tukang terbaik untuk memperbaiki seluruh bangunan. Atap diganti baru, dinding dicat cerah, kamar mandi direnovasi, dan halaman dirapikan dengan taman kecil penuh bunga kesukaan Ibu Ningrum. Ia juga membawa Ibu Ningrum ke rumah sakit terbaik untuk pemeriksaan menyeluruh. Semua biaya ditanggungnya diam-diam.
Ketika Ningrum pulang sore itu sambil memanggul bakul kosong, ia tertegun melihat rumahnya berubah seperti mimpi. Lampu teras menyala hangat, cat dinding tampak baru. Halaman yang dulu becek kini bersih dan rapi. Di depan pintu berdiri Arka mengenakan kemeja putih sederhana, memegang sebuket bunga melati. Ningrum menutup mulut tak percaya. Ini rumah siapa? Arka tersenyum. Masih rumahmu. Aku hanya memperbaiki tempat yang selama ini menjaga orang paling penting dalam hidupku. Air mata Ningrum jatuh seketika. Ia berlari masuk mencari ibunya dan mendapati wanita tua itu sedang duduk sehat di kursi baru sambil tersenyum haru. Dia membawa ibu berobat pagi tadi, kata ibunya. Dokter bilang ibu harus banyak istirahat. Ningrum menoleh pada Arka dengan mata berkaca-kaca. Kamu tak perlu melakukan semua ini. Arka melangkah mendekat. Aku tahu, tapi aku ingin. Malam itu, kabar cepat menyebar ke warga kampung. Mereka berkumpul di halaman kecil rumah Ningrum karena mendengar CEO terkenal datang membawa rombongan sederhana. Tidak ada dekorasi mahal, hanya lampu gantung, kursi plastik, dan suasana hangat penuh rasa penasaran. Di tengah halaman, Arka berdiri di depan Ningrum. Tangannya memegang sebuah kotak kecil. Semua orang menahan napas ketika Arka berlutut di atas tanah yang masih sedikit lembab. Ningrum atau sari kecilku, ucapnya dengan suara bergetar. Dulu kamu memberiku setengah roti saat aku lapar. Kamu memberiku kebaikan saat dunia menolakku. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana berkilau di dalamnya. Sekarang izinkan aku memberimu seluruh hidupku. Tangis pecah di antara warga yang menyaksikan. Ibu Ningrum menutup wajah sambil terisak bahagia. Ningrum gemetar hebat. Ia menatap pria di depannya. Pria yang dulu anak kurus penuh mimpi. Kini menjadi lelaki besar. Namun tetap membawa hati yang sama. Aku ini cuma penjual jamu, bisiknya. Arka tersenyum lembut. Dan aku cuma pria yang sejak kecil mencintaimu. Ningrum tak kuasa menahan air mata. Ia mengangguk pelan. Iya. Sorak bahagia langsung menggema. Warga bertepuk tangan, beberapa anak kecil melonjak kegirangan. Arka memasangkan cincin ke jari Ningrum dengan tangan sedikit gemetar. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar sederhana di kampung tempat Ningrum tinggal. Tidak di hotel mewah, tidak di ballroom megah, melainkan di halaman luas dengan tenda putih dan masakan rumahan. Arka memilih duduk lesehan bersama warga, tertawa dengan para tetangga, dan membantu membagikan makanan. Semua orang melihat satu hal yang jarang muncul di media bisnis. CEO besar itu tampak paling bahagia saat menjadi pria biasa di sisi wanita sederhana yang dicintainya. Akhirnya, setelah pencarian 15 tahun, Arka menemukan cinta pertamanya bukan di pasta elit atau dunia glamor, melainkan di balik bakul jamu, senyum tulus, dan hati yang tak pernah berubah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan kemewahan, jabatan tinggi, atau penampilan yang menggumukau. Kadang, orang yang paling berharga justru hadir dalam kesederhanaan, dengan hati tulus yang sering diremehkan banyak orang. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang dikenakan, pekerjaan yang dijalani, atau keadaan hidupnya hari ini. Karena nilai seseorang tidak diukur dari harta, melainkan dari ketulusan, kesetiaan, dan kebaikan hatinya. Kita juga belajar bahwa waktu mungkin memisahkan, keadaan bisa mengubah segalanya. Namun jika Tuhan berkehendak, dua hati yang saling tulus akan dipertemukan kembali pada saat yang paling indah. Maka hargailah setiap orang yang pernah hadir dengan niat baik dalam hidup kita. Karena bisa jadi merekalah yang paling berarti. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai akhir.
Semoga kisah ini menghibur, menginspirasi, dan membawa pesan baik untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, serta bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah menarik dan menyentuh lainnya.